An Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Annan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena ada siapa Nabi itu yaksur. Mengkosor siapa Nabi, mengkosor salat yang 4 rakaat menjadi 2. Fis safari di dalam bepergian. Tapi syaratnya harus bepergian yang bukan maksiat. Yang kedua, bepergiannya harus mencapai masafatul qasri, yaitu 80 kilometer. Wa yutimmu dan menyempurnakan siapa Nabi. Nabi pernah mengkosor sholat dalam perjalanan, tapi juga pernah sholat dengan tam, berarti 4 rakaat, jadi boleh. Wa yasumu dan puasa siapa Nabi. Ketika bepergian Nabi pernah puasa. Wa yuftiru dan berbuka siapa Nabi. Nabi pernah berpuasa ketika bepergian dan pernah berbuka ketika bepergian. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Daraqutni, Imam Daraqutni, warwatuhu dan adapun rawi-rawinya hadis itu siqatun, orang-orang yang terpercaya. Siqah itu artinya adil, dhabit. Adil itu akhlaknya baik, prestisenya baik, dhabit itu hafalannya kuat. Dhabit itu hafalannya kuat. Hafalan itu ada 2, ada dhabit sadron, ada dhabit kitaban. Ada apal yang di luar kepala, ya. Ada yang hafal di kitabnya. Oh, kalau ini di kitab ini halaman sekian, inilah. Itu namanya dhabit kitaban. Ada yang dhabit sadron, ada yang dhabit kitaban. Illa annahu hanya saja sesungguhnya hadis itu maklulun, yaitu ada ilatnya. Wal mahfudhu adapun hadis yang mahfud an Aisyah dari Aisyah min fi'liha dari tindakannya Aisyah. Wa qalat berkata siapa Aisyah innahu sesungguhnya itmam was-shaum itulah yasyukku tidak berat apa namanya al-itmam was-shaum alayya atas aku. Akhraja meriwayatkan pada hadis siapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Jadi di dalam hadis ini menerangkan bahwa Nabi itu di dalam perjalanan, di dalam bepergian pernah mengqashar sholat, pernah sholat secara tam, secara lengkap. Jadi pernah yang zuhur mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, tapi juga pernah Nabi sholatnya 4 rakaat. Jadi boleh. Ya juzu fis safari al-qasr wal itmam. Boleh di dalam bepergian itu orang mengqashar sholat dan menyempurnakan sholat. Hanya syaratnya tadi, pertama perginya itu pergi yang mubah, bukan pergi yang haram, ya. Yang kedua adalah bahwanya ada orang pergi jauh, umpamanya ke Bandung, tapi di sana maunya itu mau apa ya? Mau berantem apa mau berzina, apa mau apalah yang jelek-jelek, maka orang itu tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Yang kedua harus rencananya bepergiannya itu direncanakan mencapai masafatul qasri, mencapai jarak qashar, dan harus keluar dari kampungnya, kharijal qaryah, harus keluar sudah dari kampungnya. Jadi kalau orang Sawangan Permai ini
ya kira-kira sudah di Parung Bingung sana, di Parung Bingung atau di Meruyung atau di mana itu yang sebelah, nah, jadi seperti itu. Kama yajuzu fi al-iftar wasyam, sebagaimana di dalam bepergian itu kalau di bulan Ramadan orang boleh tidak puasa, boleh juga berpuasa. Hanya saja syaratnya kalau mau tidak berpuasa itu berangkatnya harus sebelum subuh. Ya. Umpamanya Pak Amin mau pulang ke Jawa Timur umpamanya. Kan biasanya kalau Ramadan ada mudiknya umpamanya. Mudik mulai tanggal 20 Ramadan umpamanya mudik. Lah, kalau berangkatnya sebelum subuh, katakan hari Senin, berangkat sebelum subuh, maka hari itu boleh tidak berpuasa. Ya, kalau berangkatnya sebelum subuh. Tapi kalau berangkatnya sudah masuk waktu subuh, maka hari itu harus berpuasa. Mengapa? Karena kalau orang berangkat sebelum subuh, berarti hari itu semuanya safar. Karena dia dihitung hari itu adalah min tulu'il fajri. Yang dikatakan hari itu adalah sejak terbitnya matahari. Makanya kalau berangkatnya itu sebelum subuh, katakan jam 4 pagi sudah keluar rumah, berarti seluruh hari itu sudah keluar. Maka boleh. Tapi kalau berangkatnya itu sudah jam 6 setelah sholat subuh, nah, berarti ada hadornya, ada di rumah yaitu 1 jam paling 2 jam berarti 1 jam setengah ya. Kan sekarang subuhnya itu kan hampir jam 4.40 atau berapa ya. Nah, katakan jadi berarti ada hadornya, padahal ada kaidah idza jtama al hador wal wasafar maka kudimal hador. Ketika terjadi kumpul antara hador ada di rumah dan safar, maka kudimal hador, maka harus didahulukan rumah. Berarti dia harus puasa. Jadi kalau mau bepergian luar kota, kalau mau tidak puasa, maka berangkatnya harus sebelum subuh. Kalau berangkatnya setelah subuh, maka hari itu tidak boleh berbuka. Nah, kalau perjalanannya jauh, umpamanya ke Medan, hari Senin berangkatnya jam 7 pagi, berarti hari Senin itu tidak boleh. Tapi besoknya masih nyampe di Lampung atau nyampe di mana, maka hari Selasanya boleh tidak berpuasa, hari Rabunya boleh tidak berpuasa, tapi hari Seninnya tidak boleh. Nah, sama dengan kalau hari Jumat, kalau ada orang bepergian hari Jumat, kalau berangkatnya sebelum subuh, maka dia boleh tidak Jumatan, asal perginya jaraknya jauh. Ya, mau pergi ke Bandung, mau pergi ke Cirebon, pergi ke Semarang, maka boleh. Karena apa? Karena seluruh hari itu safar. Tapi kalau berangkatnya setelah masuk subuh, berarti ada hadornya, ada di rumah. Nah, kalau ada hadar, maka tadi kaidahnya idza jtama al hadar was safar maka kudimal hadar. Ketika kumpul antara di rumah dengan safar, maka yang didahulukan adalah hadar. Nah, jadi orang boleh bepergian itu mengqashar boleh, kemudian itmam juga boleh. Berbuka boleh, berpuasa juga boleh.
Li'annal iftar wal qasra rukhsatani, karena iftar tidak puasa kalau bepergian dan mengqasar salat itu adalah dua-duanya dispensasi dari Allah. Nah, orang boleh ngambil hukum azimah. Azimah itu hukum asal. Hukum asalnya sholat zuhur itu yang 4 rakaat, itu namanya hukum azimah. Hukum aslinya bahwa Ramadan itu harus puasa, itu hukum azimahnya. Lah, rukhsahnya kalau zuhur jadi 2 rakaat namanya qasar, itu rukhsah. Ketika Ramadan tidak puasa karena bepergian, itu namanya rukhsah. Nah, gitu. Allah seneng-seneng saja orang itu sholat tam baik, orang sholat qasar juga baik. Ketika bepergian orang itu puasa baik, tidak puasa juga baik. Jadi karena innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Karena Allah itu senang kalau memberikan dispensasi diterima. Sebagaimana Allah juga senang kalau hukum aslinya itu juga dijalankan. Nah, begitu. Kesimpulan dari hadis ini adalah pertama, jawazu qasri sholati fi safar. Bolehnya mengqasar salat. Qasar salat berarti salat yang 4 rakaat. 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam bepergian. Dalam bepergian itu artinya apa? Sudah di luar kampungnya. Kalau pulang berarti juga harus sebelum nyampe kampungnya. Jadi kalau berarti orang boleh, contohnya orang mau pergi ke Semarang, berangkat jam setengah 12 siang. Sekarang kan zuhurnya jam 12. Nah, berangkat nyampe, kalau dari sini nanti umpamanya nyampe rest area pakai apa namanya? Nah, nyampe rest area 57 sana, zuhur udah jam setengah 1 katakan. Maka orang itu boleh jamak, boleh, bahkan ketika umpamanya nyampe Parung Bingung kok adzan, berarti sudah boleh jamak, boleh qasar, karena rencananya perginya jauh. Nah, gitu. Jadi tidak harus nunggu lewat dulu, tidak. Jadi, lah pulangnya juga sama. Umpamanya ada orang zuhur sama asar, kemudian mau jamak takhir. Ya, jamak takhirnya harus sebelum nyampe sini, sebelum nyampe Sawangan Permai. Jadi katakan ya tadi, kayak di Parung Bingung, kayak di Meruyung, kayak di Bojong Sari sana. Nah, itu tidak boleh kemudian nanti jamak kosornya di sini. Ya tidak boleh ya, kalau orang sini. Nah, contohnya ini. Harus masih namanya fis safar, masih dalam bepergian. Dan perginya tadi pergi yang bukan maksiat dan pergi yang bukan maksiat dan bepergian yang mencapai masafatul qasri. Yang kedua adalah jawazul iftari fi safar, yaitu bolehnya berbuka di dalam bepergian. Jadi tadi orang kalau ketika Ramadan pergi maka boleh tidak puasa, tapi dengan syarat berangkatnya harus sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, jawazu itmamis sholati fi safar, bolehnya menyempurnakan sholat di dalam bepergian. Jadi umpamanya dalam bepergian kok sholatnya tam, boleh, ya boleh saja.
Salat. Nah, umpamanya orang itu bermakmum kepada, umpamanya sholat di rest area, bermakmum kepada makmum jamaah yang yang imam dari masjid itu umpamanya sholatnya zuhur, maka orang ini tidak boleh qashar, sholatnya harus tam, ya, karena orang sholat qashar tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya tam atau mukim, ya, nggak boleh. Jadi kalau bepergian bermakmum kepada orang yang mukim, orang yang ya kayak tadi contohnya di rest area ada jamaah, kok kita ikut jamaah di situ, maka sholatnya harus tam. Kalau pengen qashar ya harus sholat sendiri atau nyari teman yang sama-sama qashar. Orang qashar tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat tam. Orang yang sholat tam boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya qashar. Nah, seperti itu. Ini kadang-kadang begini nih, nanti kalau bepergian lupa lagi ini yang boleh yang mana ya. Ini kalau sudah bepergian itu lupa lagi nih. Ini boleh nggak bermakmum kepada lain. Jadi kadang-kadang itu ya kalau nggak dipraktekkan itu lupa. Ya. Kemudian jawazus shaumi fi safari, bolehnya berpuasa di dalam perjalanan, dalam bepergian. Nah, itu hadis tadi. Nah, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata siapa Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar. Qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbu, senang siapa Allah antukta, sekiranya ditunaikan, didatangi apa rukhasuhu, kemurahan-kemurahannya Allah, dispensasi-dispensasinya Allah, kama yakrau sebagaimana tidak suka siapa Allah antukta, sekiranya dilakukan apa maksiat kepada Allah. Allah itu senang kalau dispensasinya itu diambil atau dilakukan, sebagaimana Allah tidak suka kalau maksiatnya itu dilakukan. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad, wa sahhahahu dan menganggap sahih pada hadis siapa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin, dan itu dalam satu riwayat, kama yuhibbu, sebagaimana senang siapa Allah antuta, sekiranya ditunaikan apa azaimuhu, hukum azimahnya Allah, artinya hukum aslinya. Jadi kalau memberikan dispensasi bepergian, orang sholat 2 rakaat, Allah senang. Kalau lagi di rumah orang sholat 4 rakaat, Allah senang. Nah gitu. Innallaha yuhibbu antu'ta rukhasuhu kama yuhibbu antu'ta azaim. Nah, jadi Islam itu agama yang toleran, agama yang mudah sebetulnya. Innad dina yusrun yassiru wala tu'assiru, ya. Jadi gampang, tapi bukan untuk digampangin. Jadi gampang tapi bukan untuk digampangin. Jadi falaisa fi tasydidun wala taklifun fawqa taqati. Jadi di dalam Islam itu tidak ada pemberatan dan tidak ada pemaksaan, taklif, pembebanan yang di luar kemampuan. Jadi masih di dalam kemampuan manusia. Qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki padamu itu kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi makanya ya banyaklah orang tidak bisa sholat, tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk, tidak bisa dengan duduk, sholat dengan tidur miring, tidak bisa dengan tidur miring telentang, tidak bisa telentang, pokoknya dengan isyarah mata dan sebagainya. Nah itu. Kesimpulan hadisnya bahwa fi'lur rukhsati afdalu min fi'lil azimah. Jadi jadi kalau bepergian sholatnya qashar itu lebih utama daripada sholatnya tam. Kalau Ramadan, kalau bepergian itu umpamanya hendak puasa, itu kalau menurut kaidah ini maka lebih utama daripada berpuasa. Kalau dalam bahkan kalau dalam mazhab Hanafi itu orang itu wajib untuk berbuka kalau bepergian di bulan Ramadan. An Anasin radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza kharaja, ketika keluar, maksudnya bepergian siapa Nabi, masirata salasati amyalin, dalam perjalanan 3 mil, ya 3 mil. Au farasikha, atau beberapa farsah. Sholat, maka sholat siapa Nabi rakaataini, 2 rakaat. Jadi di sini bahwa 1 mil itu sama dengan berapa ini ya? 1 kalau dihitungan biasanya 1 mil kan 12 kilo ya, 12 kilo. Pokoknya itulah ya, ada beberapa farsah. Ya kalau yang sudah dihitung oleh para ulama, ya berarti tadi yang sekitar 80 kilo. Di sini katakan syartu jawazil qasri ayaksidal musafiru inda safari masirota arba'ati burdin. Syaratnya adalah orang boleh qasar itu apabila orang yang bepergian itu bermaksud perginya itu 4 burut. Ya, 4 burut itu ya tadi sekitar 80 km. Fayabda'u fil qasri inda mufaraqatil umrah. Jadi pokoknya boleh qasar itu pokoknya sudah keluar dari daerah ini. Dari daerah ini. Jadi pokoknya udah keluar dari sini maka dia boleh. Kalau masih di sini tidak boleh. Kalau masih di sini tidak boleh. Dan harus berangkatnya sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu tidak boleh. Umpamanya jam 12 udah azan, lah kok pergi? Nah, berarti dia tidak boleh jamak. Tidak boleh jamak karena apa? Karena zuhurnya sudah ada di rumah, sudah zuhur. Sholat zuhur dulu, baru kemudian nanti sholat asarnya boleh qasar, ya boleh qasar walaupun tidak jamak,
Oke. Kalau kita jamak takhir, apakah sholat yang kita tinggalkan dulu yang tidak kita akhirkan pada waktunya kita sholat tepat waktu atau lagi? Enggak. Enggak perlu ya. Jadi yang penting orang itu niat bahwa nanti akan jamak takhir. Jadi kalau umpamanya kita ini lagi bepergian, kemudian masuk waktu zuhur, nanti rencananya jamak takhir. Ketika di waktu awal orang itu niat bahwa nanti akan sholat jamak takhir. Niat aja, tidak perlu sholat, tidak perlu sholat. Jadi niat akan jamak takhir. Jadi syaratnya kalau jamak takhir harus niat di awal. Kemudian nanti sholatnya boleh mendahulukan yang punya waktu, boleh juga mendahulukan secara tartib. Jadi boleh sholat asar dulu kemudian zuhur, boleh juga zuhur dulu kemudian asar. Dan tidak harus mualah, tidak harus langsung. Itu kalau jamak takhir. Jadi umpamanya habis sholat zuhur, kemudian ngopi dulu, kemudian sambil nunggu temannya, kemudian nunggu sholat asar, boleh. Kalau jamak takhir, karena jamak takhir yang penting niat di waktu awal, di waktu yang kedua adalah boleh yang punya waktu didahulukan atau dibelakangkan, kemudian tidak wajib. Nah kalau jamak takdim beda. Kalau jamak takdim harus mendahulukan yang punya waktu. Kalau zuhur sama asar di waktu zuhur berarti harus zuhur dulu, kemudian asar, dan harus mualah. Tidak boleh habis sholat zuhur wiritan dulu panjang umpamanya. Setelah itu baru sholat asar, tidak boleh. Jadi harus begitu salam habis sholat zuhur langsung diteruskan dengan sholat asar. Ini kalau jamak takdim. Kalau jamak takdim maka harus tartib. Yang kedua harus mualah, harus langsung. Ada lagi yang mau tanya? Enggak. Kalau kita ini ikut Jumatan, kalau bepergian pas hari Jumat, kita ikut Jumatan, boleh nanti diniati jamak takdim, nanti asarnya ikut zuhur, ikut waktu Jumatan. Jadi boleh setelah Jumatan sholat 2 rakaat, niatnya Jumat, kemudian nanti asarnya ditarik, setelah sholat Jumat langsung sholat asar. Nah itu boleh. Kalau kita bepergian pas hari Jumat, kemudian berangkatnya umpamanya udah masuk waktu, katakan udah setelah subuh lah, setelah sarapan baru berangkat, berarti dia kan wajib Jumatan. Maunya kalau ke Semarang Jumatan di Subang atau di mana, nah setelah Jumatan kemudian sholat asarnya langsung di jamak takdim. Nah itu boleh ya. Jadi dibolehkan. Kalau sholat zuhur tidak perlu karena sudah Jumatan. Jumatan. Kecuali kalau berangkatnya sebelum subuh, maka dia tidak Jumatan, boleh sholat zuhur sama sholat asar. Ada lagi? Biar tak kantuk. Nah, fikih hadisnya adalah jawazu qasri sholati rubaiyati fi safar, yaitu bolehnya mengqasar salat yang bangsa 4 rakaat di dalam bepergian.
Wa qad ikhtalafal ulama fil masafati allati tubsaru fiha shalah. Ulama berbeda pendapat tentang masafah, tentang jaraknya. Qalat al-Hanafiyatu aqalluha masiratu salasati ayyamin aw layalin min aqsari ayyamis sanati aw layaliha bisairil wasati bahwa sairul ibili. Yaitu kalau menurut Imam Abu Hanifah, yaitu bepergiannya itu adalah rencananya bepergian yang 3 malam 3 hari. Ini kalau naik unta. Kalau naik unta ke sini ke Semarang ya mungkin 2 hari. Barang jalannya kelunu. Wa qaddara dzalika bi 72 mailan. Ada yang memperkirakan adalah berarti 72 mil. Wa qala jumhur, menurut mayoritas ulama, syairu marhalata ini, yaitu perjalanan 2 marhalah. Wa huma marhalata ini itu samaniyatun wa arbuna mailan, yaitu ada 48 mil atau 4 burut ya. Ya kalau sekarang ya itu tadi ikut aja yang sudah populer aja, yaitu sekitar 80 kilometer. Nah, gitu. Kalau ukuran-ukuran itu ada kitab namanya Fathul Qadir fi Bayanil Maqadir. Itu kitab tentang ukuran-ukuran yang dikarang oleh Kiai Maksum Ali. Kiai Maksum Ali itu menantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu ngarang kitab Fathul Qadir fi Bayanil Maqadir. Termasuk yang ngarang Al-Amsilah Tasrifiyah, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan itu. Termasuk yang ngarang Ad-Durusul Falakiyah, yaitu pelajaran tentang falak. Itu ya, di situ ada ukuran yang namanya burut, yang namanya mil, yang namanya farsah, yang namanya kalau dalam zakat itu 1 mud itu berapa, kemudian 1 sok itu berapa. Nah, dan itu ada itu semuanya ya, di situ. Kitabnya tipis ya, jadi perlu